Cek 1 2 3 suara saya bagus atau tidak. Dengar, Pak. Oke, hatur nuhun. Sebentar, 29 dikit lagi. Oke, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, seperti biasa nanti ketika suara saya kurang bagus, jangan di chat, tapi open mic aja. Terus juga ketika teman-teman ada yang ingin ditanyakan ketika dalam proses ini, teman-teman bisa langsung open mic saja, nggak jadi persoalan. Nah, apa ya? Kita hari ini akan mencoba melanjutkan materi yang kemarin. Setelah kemarin itu kita sudah menginstal juga mengatur WordPress-nya. Hari ini kita akan melanjutkan bagaimana mengatur plugin dan juga user penggunanya. Karena pada dasarnya marketplace itu cenderung kepada lebih daripada satu orang pengguna. Nah, tadi ada juga beberapa orang yang memang mengalami beberapa kendala. Oke. Oke. Kalau kemarin ada nggak ya kasus seperti ini? Sebentar. Saya sharekan dulu screen-nya. Saya sharekan dulu screen-nya. Itu oke. Oke. Nah, ini maksudnya. Oke. Ada ya, kelihatan ya? Screen saya ada. Ya, Oke. Kemarin ada nggak ya yang saya ingin tanya dulu sebelum ke materi ini. Ada nggak ya kemarin itu yang sering reload itu nggak langsung kebuka? Masih ada nggak ya? Yang ketika reload buka WP admin itu seolah-olah harus 2 kali, 3 kali baru bisa kebuka. Ada nggak ya dari antara teman-teman yang kendalanya seperti itu? Kalau nggak ada ya alhamdulillah. Kalau ada, kayak seperti punya saya kemarin itu, teman-teman naikkan memori yang dipergunakan dalam hostingnya. Kemarin itu ternyata setelah saya memperbaiki itu haruslah ditaikan memorinya ya. Mohon maaf karena memang saya itu terbiasa menggunakan dedicated server. Ya, dedicated server. Jadi kalau teman-teman dikasih berapa gitu ya oleh yang berapa, kalau saya itu buat server aja biasanya 1,5 juta buat hosting aja 1,5 juta. Jadi ya biasanya nggak terlalu berkendala di limit memori gitu ya. Nah, kalau ada yang terkendala dari si panel ini, teman-teman buka file manager. Jadi kalau ada yang di reload nggak bisa dan lain sebagainya, itu buka file manager, buka nama domainnya, folder domain. Ya, tadi saya ulangi dari file manager, lalu buka domainnya. Ini buka domainnya, lalu buka wp-config. Klik kanan, edit. Nah, dari klik kanan edit tersebut itu, di sini ada source code. Nah, ini. Nah, saya taikan memori limitnya dari 1 GB ya.
Nah, gitu ya. Jadi saya taikan memori limitnya jadi 1 giga. Jadi kalau misalkan ada kendala suatu hari ketika bikin sendiri atau yang lainnya, lebih baik langsung aja pasang kode ini. Jadi dia naikin memorinya. Kalau di handphone itu RAM-nya lah, kurang lebih begitu. Ya kita taikan berapa yang bisa diakses untuk PHP-nya, memori limit PHP-nya. Dan di sini saya taikan untuk 1 giga. 1024 itu 1 giga. Jadi nanti teman-teman boleh setelah kode PHP, mau di atas di sebelah sini setelah kode PHP boleh nggak? Boleh. Ya kalau bingung ya sebelah sini aja lah. Kalau bingung di sini aja. Setelah kode PHP baris kedua itu. Insya Allah itu lancar jaya. Insya Allah. Itu ya, jadi sudah saya chatkan, itu adalah contoh kode untuk menaikkan limit penggunaan resource RAM dari si panel atau dari server atau dari hostingnya. Jadi lumayan lah, insya Allah nggak bakalan ngadat-ngadat. Selanjutnya adalah kita akan mencoba kembali yang sudah kemarin itu. Nah ini sudah ada. Buat teman-teman, hari ini kalau sudah yang terinstall plugin apa namanya WooCommerce-nya, boleh langsung diinstalkan. Kalau yang belum, caranya seperti kemarin, itu dari plugin, tambah baru atau add new ya. Dari plugin, tambah baru atau add new, cari WooCommerce. Nah, plugin WooCommerce. Bu-nya 2 kali WOI WooCommerce ya. WooCommerce. Ini kali ya. Kok nggak muncul sih. Nah, WooCommerce ya. WooCommerce. Nah, WooCommerce-nya itu ini kok nanti bentuknya double M ya. Nama saya ya. Ya, gimana, Kang? Nah, WooCommerce ya. Ini nanti tinggal diinstal lalu diaktifkan. Jadi install diaktifkan. Boleh nanti ikut panduan yang seperti yang sudah diajarkan di teori. Boleh juga teman-teman langsung ke pengaturan aja. Jadi teman-teman nanti langsung ke pengaturan, gitu. Di sini sudah ada baris alamat 1. Tadi ada ya juga yang bertanya, Pak, ini alamat rumah kita atau alamat pengiriman? Ini harusnya alamat pengiriman, ya. Alamat pengiriman, alamat toko yang dipergunakan oleh teman-teman. Teman-teman ini biasanya ya apa ya? Alamatnya di mana gitu kan ya, atau alamat si UKM yang disuruh oleh panitia. Jadi teman-teman itu wajib menuliskan alamat dari si tempat UKM-nya tersebut itu, karena ini akan ada hubungannya dengan di mana sih letak tokonya gitu. Nah, ini saya sebagai contoh, misalkan alamat itu misalkan ini Desa Cirahayu, ini kecamatannya, ini kabupatennya, terus isi semua. Nah, terus isi, dan ini mata uangnya rupiah. Kalau sudah simpan perubahan. Yes. Jadi mata uangnya rupiah, alamatnya harus lengkap. Lalu yang kedua adalah ke pembayaran. Nah, pembayaran. Nah, pembayaran. Apa sih yang ada dari pembayaran? Nanti akan ada opsi model seperti ini. Teman-teman aktifkan aja yang ini, transfer bank. Itu lalu kelola. Nanti kurang lebih seperti ini.
Nah, kalau saya punya banknya cuman satu, transfer bank gitu kan. Kalau dua, silahkan transfer bank aja. Kalau cuman satu ya udah transfer bank BNI gitu. Nah, di sini adalah deskripsinya. Lalu di sini adalah nomor rekening. Kalau teman-teman lebih dari satu rekeningnya tinggal tambahkan aja di sini. Itu. Lalu simpan perubahan. Jadi sudah ada, sudah siap nomor rekening dan juga itunya apa? BNI-nya. Nah, selanjutnya adalah di pengaturan atau di sini peralatan kalau bahasa Indonesianya itu sorry, yang ini di pengaturan yang ini teman-teman coba klik pengaturan. Nah, di pengaturan teman-teman pilihnya bahasanya bahasa Indonesia. Supaya apa sih? Supaya nanti yang model-model semacam itu jadi nggak etukar, jadi tambah keranjang gitu. Jadi nanti dia secara otomatis akan berubah bahasa gitu loh. Jadi ketika nanti bahasa intinya bahasa Indonesia, jadi nanti tuh web teman-teman tuh jadi rubah jadi bahasa Indonesia gitu. Kecuali kalau kategori itu kategori yang sebelah sini tuh dia bawanya defaultnya dari sananya seperti itu. Tapi untuk button segala macam itu dia berubah noh. Jadi rupiah, berapa rupiah sih harganya, lalu tambahkan ke keranjang. Jadi ini wajib menggunakan bahasa Indonesia. Nah, sekarang silakan kepada teman-teman untuk mempraktekkan dulu apa yang tadi sudah saya jelaskan, khususnya di menu WooCommerce. Kalau yang belum pluginnya diinstalkan, lalu tadi ke sini, ke pengaturan umumnya ya, yaitu menggunakan bahasa Indonesia. Nah, oleh sebab itu silakan saya tunggu paling maksimal itu 20 menit. Maksimal itu 20 menit. Teman-teman mengatur WooCommerce dan juga pengaturannya. Nah, apalagi ya? Kalau nanti ada yang ditanyakan, monggo silakan tanyakan langsung dan langsung open mic. Hatur nuhun. Jangan lupa kalau ada kendala boleh langsung open mic. Hatur nuhun. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, mangga Kang langsung. Ada apa, Kang? Di menu WooCommerce aktifkan pajak itu diaktifkan nggak Pak? Oh gak usah. Oh, nggak usah aja lah. Ya Nggak baik usah Pak. ya. Hmm. Yang kupon juga gak usah ya Pak. Hmm. Tapi kalau pengen teman-temannya aktifkan pajak boleh. Enggak juga nggak apa-apa. Maksudnya itu opsional ya. Opsional ya. Dalam arti Ya. bahwa mau dibebankan terhadap pembeli atau memang nanti ya udah nanti hitungannya beda lagi buat bayar pajak si UKM-nya gitu.
Itu masing-masing lah itu mah ya maksudnya karena setiap perusahaan itu beda-beda kebijakannya gitu ya. Ya, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Mohon sama-sama. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, mangga Kang. Ini punya saya kok gak bisa login si panel ya Pak? Dari kemarin udah dicoba pakai hotspot orang lain, tetap aja gak bisa Pak. Coba di saya deh, kirim chat aja ya. Saya akan coba cek ya ke masuk si panelnya, coba. Siapa tahu lupa passwordnya atau gimana. Siapa? Mohon izin Pak, maaf Pak, sama Pak, punya saya juga nggak bisa masuk cPanel Pak, usernya Pak. Boleh, chat aja ya. Channel Chat ya chat, Pak. mohon publish sekarang di nonkan. Baik, makasih Pak. Mohon. Kan yang bermasalah boleh kirim dulu. Saya mau coba. Kalau nggak bisa berarti nanti teman-teman hubungi panitia ya. Sebentar kita coba. Yang punya temannya itu mana ya? IP-nya berapa ya? Itu yang itu tolong IP-nya kirimin juga deh. Yang lagi bermasalah dikirimkan juga IP-nya buat login. Atau minimal nama domainnya apaan.
Oke, yang nggak bisa login si panel, memang nggak bisa ya. Coba hubungi Kang Tria deh. Kebetulan email segala macamnya yang daftarin itu beliau. Nanti harus masuk ke apa sih? Coba komunikasi dengan Kang Tria untuk hostingnya ya, khususnya untuk hostingnya. Karena memang nggak bisa masuk untuk si panel ini. Gitu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, Mangga Kang. Punten Pak, mau tanya. Saya Mohon kan Mangga. udah bikin temanya tuh Pak. Tapi kok kayaknya aset-asetnya tuh kayak gambar, terus CSS-nya juga enggak kelot gitu Pak. Cuma ada tulisan aja banyak. Itu kira-kira gimana ya Pak cara nyelesainnya? Pengen lihat nama domainnya dong Kang. Syukur-syukur Akang yang sendiri yang saya screen. Namanya balebat. Saya tulis aja ya Pak di chat. Boleh, boleh. Ah. Suara musiknya Kang ya? Ini lagi kegiatan ini Pak. Apa Masta Prodi. Ya udah tuh. Maaf ya Pak. Itu untuk itunya udah saya kirim di chat Pak. Chat Zoom-nya. Oke. Boleh, siap. Nanti saya buka dulu. Ya, terima kasih Pak sebelumnya Pak. Mohon sami-sami Akang. Mohon maaf Bapak Iya, boleh. ke Bapak Yoyo Jakaria maksud Bapak. Yang Untuk tadi ya. yang nggak bisa itu ke Kang Tria deh atau ke Pak Sopian. Oh ya. Itu Siap, kalau kebetulan Pak Sopian itu panitianya, jadi yang membeli domain. Oh iya, sama ini kasusnya ya yang Balebat itu. Yang balebat.store itu kasusnya jadi saya jadi kelupaan tadi ada yang nanya lagi. Oke, yang tadi yang nggak bisa masuk login sekali lagi boleh menghubungi Pak Sopian, boleh menghubungi Kang Tria. Ya intinya menghubungi panitia lah begitu karena di sini tuh saya sebagai tenaga pengajar yang nggak punya akses untuk pembelian hosting. Jadi nanti terkait itu bisa minta di reset passwordnya itu ya. Itu yang pertama. Terus apalagi Ya, nih? Bapak. Terima kasih. Mohon sami-sami. Yang balebat.store itu kasusnya sama dengan yang punya saya kemarin itu. Sehingga mau nggak mau tadi dimasukkan kode script. Masukkan dulu kode scriptnya yang ini di WP config ya. Yang di awal tadi saya informasikan itu. Di bawah kode begini. Di bawah kode begini. Nah di bawah itu. Nah salah ya. Ini harusnya everyone. Mohon maaf. Oke, harusnya begini. Di bawah kode ini. Lalu, nah masukkan ini. Nah itu ya, lalu save lagi gitu. Jadi yang kasus Balebat Store itu sama dengan yang waktu Kuningan Store. Jadi harus dikasih dulu karena memang memori limitnya habis ya. Terus ini yang Balebat Store itu apa? Kenapa tadi Kang? Halo? Yang punya Balebat? Ya Pak. Nah, ininya kenapa? Masalahnya apa Kang tadi? Ininya tuh Pak, desainnya itu nggak kelot tuh Pak, kayak gambar, terus style CSS-nya juga nggak kelot Pak. Nah itu kalau mau kelot, itu dulu deh, masukin dulu limit yang itu limit PHP-nya itu loh, Kang ya. Kemana Pak? Yang di awal itu tadi saya bilang di WP config itu, di bawah WP config, nih di sini nih.
pilih file manager, terus pilih WP config gitu loh. Oh iya Pak. Nah, ya. Silakan yang lain. Oke Pak, dikerjain dulu ya Pak. Mohon, mangga. Lamun ada kendala, cepat hubungi saya lagi ya. Ya Pak, terima kasih Pak. Mm-mm. Oke, lanjut. Sudah ada lagi punya sayanya. Oke, tadi yang bingung sebelah sini. Lalu tadi sudah di pengaturan bahwa apa namanya? Tadi haruslah menggunakan bahasa Indonesia supaya di pas bagian tambahkan keranjang dan lain sebagainya itu menggunakan bahasa Indonesia gitu. Terus apa lagi ya? Saya ulangi tadi WooCommerce-nya mana WooCommerce? Nah, di pengaturan. Nah, tadi pembayaran juga sudah. Nah, ini juga Indonesia rupiah. Posisi mata uang sebelah kiri, betul. Jumlah desimal 0 aja deh. Oke. Lanjut ke ini. Ketika yang namanya marketplace itu tentu tidak hanya satu orang admin atau satu orang yang apa namanya yang menggunakan ataupun yang bisa upload data ke sini ke mana ke web kita. Tentu bahasanya harus orang lain pun harus bisa gitu loh. Minimal kalau teman-teman UKM ini ada beberapa karyawan atau beberapa orang bisa apa namanya
mengupload produk gitu. Jadi juga nggak hanya sendirian. Makanya ketika berbicara marketplace berarti harus ada orang lain juga harus bisa upload produk, bukan hanya si admin saja. Nah, si produknya ini yang memberikan akses itu ada dua versi. Ada kita sebagai kita bikinkan langsung, ada yang mereka harus daftar sendiri gitu loh. Jadi tergantung dari kebijakan dari pihak teman-teman si marketplace tersebut itu, dari si apa namanya si UKM tersebut gitu loh ya. Nah, bagaimana maksudnya sih Pak? Nah, begini. Contoh misalkan kita punya web Kuningan Store. Nah, saya tuh pengen nih setiap orang yang berkunjung ini ke sini, selain dia bisa membeli, mereka juga bisa ngejual gitu loh. Nah, kalau begitu berarti harus ada halaman pendaftaran gitu loh. Nah, jadi bahasanya orang lain bisa saya tambahkan langsung, bisa juga mereka mendaftar sendiri gitu, kayak daftar Facebook gitulah kurang lebih. Nah, setelah daftar apa manfaatnya? Setelah daftar biasanya bermanfaat untuk mereka mengupload produk mereka gitu loh. Nah, pertanyaannya bagaimanakah cara membuat menu daftar gitu loh. Menu daftar. Jadi ketika mereka itu pengen gabung, pengen upload produk, baik itu karyawannya ataupun orang lain, maka kita harus mendaftarkan username baru gitu loh. Gitu. Nah, tadi ada dua model, ada yang bisa didaftarkan langsung oleh kita, ada juga yang memang posisinya itu ya mereka yang daftar langsung atau kita yang masukkan gitu loh, gitu. Nah, bagaimana Pak pengaturannya? Bagaimana caranya? Nah, di sini ketika pengen orang lain bisa daftar, itu di menu pengaturan, di umum pengaturan, klik pengaturan, lalu, nah ini, ada keanggotaan, setiap orang dapat mendaftar. Nah, pilihlah jadi pelanggan atau kontributor atau apalah pelanggan lah. Ya, jadi di sini jadi manajer toko boleh, jadi pelanggan boleh, pelanggan lah ya, pelanggan. Pelanggannya yang atas ya. Lalu setelah itu simpan perubahan. Jadi dengan mereka menjadi pelanggan di situ atau jadi non toko juga bisa manajer toko, nanti tinggal utak-atik apakah yang pengennya yang manajer toko atau yang itu silahkan. Nah, ini berarti orang lain itu bisa daftar ke web kita dengan diklik ini. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah setelah mereka bisa daftar sendiri, bagaimana sih Pak caranya? Nah, caranya adalah teman-teman buka ke halaman menu. Menu, template, menu. Sorry, template. Tampilan ya. Tampilan menu. Nah, menu. Menu itu yang mana Pak? Nah, yang di atas-atas ini loh, itu. Nah, ini di menu-menu ini. Teman-teman, selanjutnya adalah buat satu buah model seperti ini. Nah, ini kan awalnya daftar nih, saya udah bikin kan tadi ya waktu praktek yang pagi nih. Nah, teman-teman misalkan saya hapus dulu deh. Saya copy dulu, singkirkan. Mana tahu sesuai. Nah, ini pastikan kodenya seperti ini. Jadi nama domain teman-teman _ web-login.php. Nah, tadi kalau tadi berarti di sini saya pengennya login deh, login. Daftar nih, daftar saya pengennya login aja. Bentar, kenapa koneksi sayanya? Mana? Nah, loginnya kok banyak amat. Itu aja. Login. Nah, kita pengen posisinya sebelah mana nih login? Ya udah, saya tuh pengennya di atas aja deh. Nah, sini. Di dekat-dekat ke awal gitu kan. Nah, lalu simpan menu. Maka setiap kali ada orang yang ngelihat dan pengen login, itu
Ada nih di sini nanti di atas. Nah, login kan, ada kan kalau yang tadi mah daftar, sekarang jadi login. Nah, ketika seseorang ngeklik ini, maka mereka masuk ke halaman login dan mereka bisa daftar. Nah, ya daftar di sini. Jadi orang yang ke web kita itu bisa daftar dan mereka bisa mengupload produk dan lain sebagainya. Cuma cukup nama pengguna dan email. Lalu daftarlah nanti ke web kita itu. Begitulah kira-kira. Klik ya. Nah, jadi buat teman-teman tadi kurang lebih begitu. Teman-teman silahkan untuk membuat halaman login atau daftar agar orang lain juga bisa memasukkan produk gitu loh. Nah, saya tunggu teman-teman itu sekitar 10 menit untuk membuat tadi yang klik yang itu dan juga halaman menunya. Monggo dipersilahkan. Jika ada yang pertanyaan, boleh langsung open mic ya.
Oke, lanjut ya. Jadi setelah teman-teman tadi menyeting, jangan lupa bahwa kita akan coba mengatur dari atas sampai ke bawah itu tentang menu-menu apa saja yang ada. Yang pertama adalah dari Jetpack tadi yang sudah kemarin sudah saya tugaskan. Cek suara saya ada? Ada, Pak. Ada ya. Oke, syukur. Di sini Jetpack itu fungsinya adalah untuk tracking dari pengunjung. Nah, kelihatan. Misalkan yang kemarin itu ada pengunjung 3, walaupun saya aja atau teman-teman juga ada yang berkunjung. Itu ada tanggal 18 itu ada hari ini berarti ya. Itu ada 3 orang. Nah, di sini yang paling terpenting adalah anti spam. Jadi Askismet ini adalah anti spam. Ini misalkan saya sebagai contoh aja emailnya ya. Email punya saya juga, cuman nggak tahu buat apa, saya lupa lagi juga. Nah, nanti tinggal ikuti, hubungkan dengan Jetpack. Kalau yang sudah punya Jetpack-nya, kalau enggak ya daftar aja gitu. Nah, ini penting supaya tidak ada komentar-komentar spam yang dipergunakan oleh mesin gitulah ya. Begitu, pilih yang personal yang gratis, jangan yang berbayar. Dan juga walaupun ya keampuhannya mungkin lebih bagus gitu ya, personal. Enggak ada sih. Nah, personal harusnya sih. Nah, dikenalkan aja ya. Silakan ya. Ini checklist aja deh. Kondenya barusan saya deskripsikan. Nah, begitu. Jadi harus sampai selesai. Terus tunggu beberapa saat. Nah, ini kode API key-nya ya. Ini penting banget kalau menurut versi saya. Lalu kita pindahkan. Nah, ini kita masukkan berhubungan dengan kunci API. Jadi dia si web ini sudah untuk spam sudah diantisipasi oleh si Akismet ini ya. Nah, oke. Jadi ini udah selesai nih plugin ini ya. Tadi postingan yang kemarin itu adalah untuk semua postingan, media itu untuk gambar gitu ya. Media itu untuk gambar-gambar. Kontak itu untuk menghubungi kita lah, kurang lebih begitu. Kontak us itu untuk menghubungi kita. Nah, ini di sini kalau yang punya saya itu menggunakan kontak form. Jadi ketika ada yang menghubungi kita itu langsung ada form dan langsung dia mengirim ke email yang jadi admin. Jadi ke admin yang ada di pengaturan itu loh. Nih di sini, admin yang di situ. Jadi emailnya apa nanti langsung terhubung. Lalu WooCommerce tadi yang paling terpenting adalah boleh teman-teman bikin kupon baru, terus juga bikin pengaturan yang seperti tadi gitu loh. Yang untuk WooCommerce ini ada pengaturan, ada apa namanya ininya, terus juga ada kupon itu misalkan kupon diskon dan sebagainya, di situ ada kupon juga. Lalu selanjutnya ada produk. Di sini nanti insya Allah besok dengan Pak Dena akan belajar bagaimana menambahkan produk-produk baru. Terus juga ada analitik, ini khusus untuk melihat tracking dari penjualan, pengunjung dan sebagainya. Gitu ya. Ini. Jadi bisa kelihatan dari analitik ini apa sih utamanya pendapatan, ada yang order berapa, segala macam ini dari analitik ya. Ada pengunjungnya berapa dan lain sebagainya.
Terus juga ada pemasaran besar, Elementor. Elementor itu mirip alat bantu buat edit-edit tampilan biasanya. Terus juga ada template. Nah, itu bisa diutak-atik lah teman-teman. Tampilan itu kemarin kita sudah juga belajar tema. Ini tampilan itu tema. Dan setiap tema itu beda-beda ya, nggak bisa disamakan. Yang ininya boleh dihapus oleh teman-teman karena nggak penting-penting juga yang sudah nggak dipakainya. Justru rawan kena injek dari hacker ya. Gitu. Kemarin kayak punya saya itu ada beberapa yang memang kena injek oleh hacker web saya itu. Lumayan capek, tapi udah diamanin sementara waktu. Karena memang posisinya ratusan domain ya. Terus ini apa ya? Ini dari plugin kayaknya. Plugin yang bawaan temanya ya. Gitu. Ini tinggal dibaca aja. Saya nggak ada yang diedit di sebelah sini. Terus plugin yang belum, ini plugin wajib sih kalau versi saya. Nanti kalau bingung-bingung, ini saya sudah sertakan juga nama pembuatnya gitu ya, nama dibuat oleh siapa gitu. Jadi teman-teman nanti tinggal nyari aja dan insya Allah saya dikasih share juga di sini. Nah, silahkan buat teman-teman boleh menyamakan plugin apa aja. Begitu, dan itu tambahannya yang sudah saya kirimkan. Terus biasanya juga saya selalu pakai ini juga. Aktifkan pembaharuan otomatis. Saya selalu diaktifkan pembaharuan otomatis. Ya. Nih. Klik. Terapkan ya. Buat apa sih Pak maksudnya? Di sini tuh buat apa namanya ya? Untuk ini. Jadi ketika ada update, dia tuh update otomatis gitu, gak manual gitu doang. Terus selanjutnya tambah baru itu untuk menambahkan plugin. Penyanting plugin itu biasanya untuk source code ketika kita pengen diedit gitu loh. Jadi ketika pengen ya teman-teman yang jago codingnya, jadi di sini pluginnya bisa diedit gitu. Plugin apa gitu. Terus pengguna, nah di sini ada semua pengguna. Jadi kita itu bisa mengaktifkan atau menambahkan pengguna baru. Nah, kalau teman-teman di sini yang menambahkan, ya udah tinggal tambah baru aja di sini. Nah, nama pengguna wajib misalkan Udin ya. Email wajib saya asal-asal aja. Itu. Yang penting yang wajib doang yang diisi. Nah, bawaan situs boleh. Perannya sebagai pelanggan ya. Tambah anggota baru. Nah, ini teman-teman bisa nambahin manual si pengguna baru dari si web kita. Jadi nggak usah bingung gimana nih yang itunya yang apa namanya nambahin penggunanya gitu. Jadi nanti teman-teman nggak cuma sendiri gitu. Jadi kelihatan aja perannya itu administrator atau pelanggan. Terus atau mungkin yang tadi yang satunya lagi sebagai manajer toko gitu ya. Di sini juga ada perkakas peralatan. Ya, ini apa ya dari plugin juga kayaknya saya biarkan. Lalu di pengaturan, nah walaupun agak banyak tapi nanti teman-teman harus diingat. Misalkan Kuningan Restore.
Nah, itu email, pelanggan, bahasa Indonesia, simpan perubahan. Gitu. Terus di permaling, saya menggunakannya seperti ini. Permaling. Jadi teman-teman kalau pengen sama dengan punya saya, ininya yang disesuaikan. Nah, sudah saya pastikan juga di sana. Terakhir SEO saya nggak ada yang dirubah. Saya itu SEO itu untuk iOS SEO itu nggak ada yang dirubah. Dan yang terakhir yang terpenting adalah Web Optimize. Web Optimize ini mirip sama apa ya kalau di handphone itu, si cleaner lah gitu. Nah, sekarang yang saya mau adalah teman-teman untuk mulai dari awal sampai akhir harus sama seperti ini dan harus sudah mulai kelihatan tampilan si marketplace-nya. Gitu ya. Nanti saya akan random beberapa orang itu harus menunjukkan marketplace-nya kalau ada kendala-kendalanya di sebelah mana. Kita nggak boleh menyanyiakan program dari pemerintah khususnya untuk KMI dan juga hitungannya teman-teman ini wajib banget selesai, wajib banget selesai. Nanti akan juga dilihat oleh panitia sejauh mana pembuatan web marketplace-nya ini. Maka oleh sebab itu mumpung saya masih on di sini, teman-teman boleh nanya apa aja. Gitu. Apa yang kurang pahamnya, apa yang kurang ngertinya, silahkan begitu. Maka silahkan dari awal sampai akhir itu harus sama seperti ini. Saya kasih waktu sekitar maksimal itu 15 menit. Monggo disilahkan, yang lain boleh bertanya. Silakan untuk bertanya ataupun disamakan pengaturannya. Nanti saya akan coba screenshot-kan, nanti teman-teman tinggal ambil-ambil aja ya. Kalau pengen punya saya. Kalau pengen menyamakan juga boleh kok login teman-teman ini ke kuningan.store /wp strip admin. Username-nya admin, passwordnya PASS. Jadi teman-teman tinggal nyamain aja lah gitu. Python pakai plugin apa aja sih? Bagaimana sih pengaturannya sih? Nah, boleh ke situ ya. Jadi dipersilakan banget gitu. Karena nggak ada yang rahasia-rahasia juga di situ. Ya, jadi intinya kalau teman-teman pengen menyamakan, kalau lagi bingung, Pak, ini pluginnya pakai yang mana sih, Pak? Ini template-nya pakai yang mana sih? Nah, teman-teman boleh banget masuk ke aplikasi ke WordPress dari Kuningan Store. Begitu, disamakan aja. Gitulah kira-kira. Silakan buat teman-teman kalau ada pertanyaan dan sisanya boleh menyamakan dengan yang kuningan.store. Boleh silakan sambil ngerjain juga.
Aduh. Itu aja ya open mic ya harusnya ya. Aduh, usahanya untung kelihatan kalau enggak mah. Ya, nanti kalau ada yang bertanya open mic aja ya. Untung kelihatan ini. Maksudnya nanti disangkanya dicuekin gitu. Pak, izin bertanya, kalau tadinya sudah buat web di WordPress yang gratis, kan otomatis domainnya dari sana. Kalau mau diganti dengan domain yang sudah kita beli, bisa nggak Pak? Dan bagaimana caranya? Oke. Oh, saya nanya dulu deh. Open mic ya, Kang Pikrinya open mic dong. Iya, Pak. Nah, itunya wordpress.com ya? Iya, Pak. Ya, sebenarnya ini bisa aja. Kita itu bisa migrasi dari yang lama ke yang baru itu. Sebenarnya yang perlu diamankan itu sebenarnya adalah file konten, web kontennya. Bukan web konten sih, jadi lebih ke arah artikelnya. Dan nanti bisa diimport dari domain kita. Bisa nggak sih? Bisa banget. Bisa banget. Begitu. Bagaimana caranya? Agak panjang sih kalau disebutkan caranya mah. Yang jelas rule-nya begini. Rule-nya di begini. Ekspor yang ada di sana, yang pengen diselamatin datanya apa aja. Misalkan ya apa gitu. Tapi kan sekarang juga sebenarnya bisa juga custom domain. Nah, custom domain. Maksudnya custom domain gimana, Pak? Yang wordpress.com itu bisa di custom domain menggunakan domain yang kita beli. Ingat ya, yang kita beli itu bisa kita custom. Yang awalnya .wordpress.com itu bisa juga apa namanya? Kita custom menjadi bla 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 .store gitu doang gitu. Bisa di custom. Maksudnya custom itu bisa menggunakan domain sendiri. Tapi hostingnya posisinya ada di wordpress.com. Bisa nggak sih Pak? Bisa banget gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita juga pengen migrasi ke hosting kita, maka yang paling terpenting itu adalah harus diekspor artikelnya. Nanti kalau template ya kita samakan aja lah gitu. Dari mana Pak? Itu ada di menu, ada yang diperkakas ya kalau di tools, kalau bahasa Inggris itu di tools, lalu ekspor. Dari situlah diekspor si artikelnya. Semua diekspor. Nanti di domain yang baru yang kita punya itu tinggal diimport aja. Mungkin kurang lebih begitu akan. Kalau dipraktekin sih agak panjang soalnya. Begitu. Ya, nanti kapan-kapan bolehlah sama saya di remote gitu. Karena ya memakan waktu hampir ya setengah jaman mungkin. Gitu. Baik, Pak. Terima kasih. Oh, sama-sama. Silakan yang lain langsung open mic aja, nggak apa-apa. Oh iya, saya sedikit cerita deh. Saya juga dulu waktu tahun 2007 kalau nggak salah, itu belajar online itu bisnis online itu dari .wordpress.com gitu ya. Kalau nggak salah apa namanya ya? Saya lupa ya. Kalau nggak salah Kang Ripai.wordpress.com deh kayaknya. Waktu itu dulu itu tahun 2006 itu, 2007-an itu, 2007-2008 itu lagi giat-giatnya yang namanya ini deh, apa sih? Friendster dulu itu ya. Saya zamannya Friendster, anak Friendster dulu itu. Dikasih bintang-bintang, segala macam. Ngeblognya juga masih ya kasih jam, dinding, dan lain sebagainya. Model-model semacam itu. Jadi ketika ditanya, saya dulu ngapain ya begitu. Tapi dari situlah saya belajar menggunakan hosting, terus belajar. Sampai mulai belajar tekun itu tahun 2007, 2010 itu selesai. Dan juga lulus kuliahnya. 2010 itu mau gajian pertama dari AdSense, cuman kena banned. Nggak boleh curhat mah. 2011 itu saya butuh duit buat S2, kuliah S2. Nah, setelah itu mulailah nekunin AdSense. Dari mulai 2 bulan sekali baru gajian, terus
2 bulan sekali berjihan, 1 bulan sekali gajian, terus belajar 1 tahun penuh. Setelah itu mulailah mau nikahan, agak gede dikit, 5 juta dapat. Terus awal-awal nikah gajian 20 juta, terus meningkat. Kadang turun lagi, begitulah. Tapi ya intinya adalah saya juga dulu belajar dari yang hal-hal sederhana. Dari WordPress dulu. Nggak ujug-ujug langsung punya dedicated server, nggak ujug-ujug langsung punya ratusan domain, ribuan domain yang harus saya kelola. Nggak seperti itu. Semua berasal dari koneksi entat-entut, semua berasal dari modal sederhana, semua berasal dari apa ya, semangat orang-orang terdekat saya, begitu. Itulah ya. Jadi kalau teman-teman juga pengen suatu hari bikin yang model seperti ini, ya bagus gitu. Kalau sudah teman-teman bikin marketplace, nanti hal yang kedua itu berarti bagaimana cara promosinya gitu. Nah, kalau sekarang sih udah pada ngeri-ngeri kalau teknik promosinya itu. Ngerinya bagaimana semua traffic source itu sudah mulai dipergunakan gitu. Malahan kalau para pemain yang beriklan di Facebook Ads itu rata-rata minimal untungnya itu 100.000. Kalau nggak 100.000 ya nggak bisa. Terus juga kalau yang pemain Google Ads itu, Google Ads berarti orang yang beriklan di Google Ads, itu rata-rata ya katanya konon katanya nyari data awal itu sekitar 20 jutaan dulu. Buat si Google-nya belajar terhadap keinginan kita. Gitu. Ya, tapi semuanya butuh proses lah begitu. Malahan ada juga teman yang kemarin itu, kalau saya boleh curhat juga, jualannya itu sederhana. Kalau teman saya itu ada yang buka di apa namanya, ya Facebook Marketplace doang seperti itu. Tapi kan lumayan. Kalau teman itu rata-rata 5 sampai 10 pengiriman sehari. Cuman ya metodenya gratis. Jagain FB, chatting-chatting ya rata-rata untung itu minimal 25.000 si produknya. Rata-rata 5 kalau 5 piece aja udah lumayan sih. Gitu, 125. Kalau kali 1 bulan kan lumayan juga. Itu untung minimal itu katanya 25, tergantung negosiasi harga. Katanya gitu, kadang 40.000, kadang 50, 1 piece-nya kan lumayan. Kalau ada 5 orang yang beli rata-rata per hari aja kan ya bisa dikatakan lebih daripada UMR Kabupaten Kuningan gitu loh. Gitu. Nah, itu ya. Jadi silakan kalau ada yang ingin bertanya, saya persilahkan buat teman nanya apa aja. Begitu. Khawatir itu jangan sampai nggak jadi si webnya ya, soalnya nanti saya minta juga ke panitia supaya benar-benar jadi gitu. Itu. Jangan sampai nggak jadi. Oh, ini kayaknya WordPress-nya udah belum ya? Belum. Halo? Halo, Ya, ya. Pak. Sebentar. Suaranya entut. Ntar lu. Sok, coba ulangi. Halo? 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 Tadi mana sini? Halo, saya pakai 2 Zoom. Mana tadi? Cek. Bapak, Hah? bisa, Pak. Apaan? Pak,
saya kurang baik. Suaranya kok putus-putus ya? Halo? Silakan. Silakan cek. Suara saya ada nggak? Bagus nggak? Cek. Ada, Pak. Oke, sebelah mana ada lagi kendala atau tidak? Sebab oke, sebentar dulu. Oke. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lain, silahkan teman-teman masih ada waktu sedikit lagi untuk merapihkan. Kalau yang belum rapi, kalau yang belum itu boleh menghubungi saya. Tampilannya ini gitu ya. Jadi nanti dengan Pak Dena itu yang minimal sudah seperti inilah ya.
Nah, kalau teman-teman bingung, jadi nanti kalau teman-teman bingung nih, ini udah ada nih. Nah, ya, kalau teman-teman bingung, silahkan samakan dengan punya kami, Kuningan Store. Jadi dibuka satu-satu. Di sini ada apa aja, terus itunya settingnya apa aja, terus gini dari atas sampai ke bawah. Tadi username-nya adalah, kalau misalkan saya terlalu cepat menerangkannya, teman-teman bisa menyamakan pengaturannya. Ya, jadi pengaturannya dari sini sampai ke bawah itu ya. Jadi nanti teman-teman pasti bakal sama. Sekali lagi pasti bakal sama. Teman-teman boleh login ke Kuningan Store garis miring BP admin, tapi jangan ada yang di save atau gimana gitu. Nah, ini cuma nyamain nanti sebelah sini yang punya teman-teman di sini ya. Terus kalau ininya sebelah sini. Jadi samain terus dari bawah, dari atas sampai ke bawahnya. Begitulah kira-kira. Jadi kurang lebih seperti itu buat teman-teman. Pertemuan kita masih kena ada waktu sedikit lagi. Silakan teman-teman menyamakan, melihat langsung tanpa harus saya screenshot dari atas sampai ke bawahnya. Admin username-nya, password-nya adalah PASS, saya nggak rubah. Mangga. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.